Agim pernah mengatakan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelap. Hanya masalahnya ada yang dibuka oleh Allah, ada yang ditutupi. Oleh sebab itu, berbahagialah bagi orang-orang yang aibnya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya Pak Mario Teguh yang sudah dibuka aibnya. Banyak orang yang tadinya baik-baik saja, tetapi begitu aibnya dibuka maka berantakanlah. Mari kita ikuti konten ini. Banyak cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka aib-aib itu. Ada yang melalui jalur anak kandung, ada juga yang melalui jalur pekerjaan, dan masih banyak cara lainnya. Saya mendengar gosipnya gitu ya, ada beritanya juga sebenarnya bahwa Kiswinar sendiri pernah katanya Kiswinar lah yang mengatakan bahwa saya bukan anak Anda gitu. Oh iya. Enggak itu enggak. Mana? Tidak ada nama lain yang disebut selain nama beliau. Dan sekarang ya masih beliau, ayah. Tapi pernah dengar ada kata-kata itu? Oh iya, beredar itu di mana-mana. Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada, kita di sini berbicara tentang seorang motivator yang sangat terkenal di Indonesia pada saat itu. Tidak mengakui anaknya Kiswinar, tetapi setelah dites DNA dia berkilah. Sebenarnya ini mungkin masalah ego ya. Sekali berapapun seorang motivator, ketika urusan hati itu tampaknya tidak bisa mengendalikan diri. Apakah itu karena kecemburuan? Oke, kita ikuti cerita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat menyaksikan. Inilah salah satu cara Allah membukakan aib seseorang. Siapapun orangnya, kalau tidak mengakui anak sebagai hasil dari payahnya, pasti dia akan teringat dengan peristiwa seperti ini. Ya lucu kan? Kan? Nakalnya kadang-kadang, tuh kan? Jadi kebangetan ya kalau ada orang yang tidak mengaku sebagai anak kandungnya. Apakah dia lupa ketika masih kecil seperti ini main-main, apalagi waktu masih bayi belajar berbicara, lari-lari. Kok ada kita yang berani mengatakan itu bukan anak kandung saya? Yang lebih ekstrimnya lagi, setelah tes DNA ternyata hasilnya dinyatakan bahwa itu adalah hasil perpaduan dari DNA keduanya, yaitu ibu dan bapaknya. Dan pandai-pandainya meralat dengan kalimat, saya tidak pernah mengatakan itu bukan anak saya. Kok pandai sekali ya. Jadi yang kenapa? Sakit. Begitu. Semua peristiwa apapun pasti ada yang melatar belakanginya. Ada orang tua yang tidak mengakui anaknya, ada juga anaknya justru yang tidak mengakui itu adalah orang tuanya. Dan semuanya pasti ada latar belakang. Terus ngangkat ke publik gitu. Yang tadi biarin lah, maksudnya kenapa kok bisa segampang itu memutuskan hubungan ayah anak itu sebenarnya siapapun yang melakukan itu ya nggak pantas lah. Dadah. Urusan sakit hati itu bisa membuat gelap mata. Tampaknya ini adalah urusan hati yang membuat gelap mata. Inilah pentingnya tentang kerendahan hati. Mungkin ceritanya akan berbeda
jika Mario Teguh ini merendahkan diri dalam hal ini. Pasti semuanya akan berubah. Tapi inilah kehendak Allah untuk membukakan aib siapapun dengan cara yang berbeda-beda. Tentu saja hati nurani tidak bisa dibohongi, walaupun dia itu motivator dan seperti gagah perkasa berbicaranya. Tapi hati nurani itu getarannya berbeda. Tapi saya salut dengan Pak Mario Teguh ini. Ekspresi mukanya seperti tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, inilah ya barangkali yang harus kita pelajari. Apa yang harus kita pelajari? Agar kita tidak tertipu dengan mulut manis, kewibawaan, bicara lantang, ekspresi mukanya tanpa beban. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin Mario Teguh punya kelebihannya adalah dalam rangka upaya meyakinkan orang lain sehingga orang-orang bisa mengadu pada dirinya dan dia bisa memecahkan masalah apapun yang dihadapi oleh orang lain. Tetapi ternyata untuk masalah dirinya sendiri tidak bisa dipecahkan dengan solusi yang terbaik. Yang seperti ini itulah yang justru bisa mengelabuhi kita dan banyak orang. Bukan cuma kita, tetapi banyak orang terkelabui. Harta duniawi itu seperti halnya air laut, semakin diminum semakin haus. Itulah yang terjadi pada Mario Teguh yang sudah terbiasa dimanja dengan harta kekayaan yang begitu berlimpah. Banyak sekali pertengkaran antara keluarga ini. Pertengkaran karena kecemburuan terhadap laki-laki lain. Memang gitu cemburu. Kalau pencemburu mungkin, kalau dia pencemburu mungkin iya, ya kan gitu. Tapi bahwa ada laki-laki lain dalam hidup saya pada saat saya menjadi istri dia, saya yakin dan saya meyakinkan orang bahwa saya juga nggak ada itu. Mama, ibu. Terus? Papa, mama, ibu, bapak, sama ibu. Perang sesengit apapun jangan sampai mengorbankan anak karena daging kita sendiri. Oleh sebab itu seharusnya kita semua ya introspeksi diri lah. Jangan sampai mengorbankan anak hasil darah daging sendiri. Oke, hadirin sekalian yang ada di rumah atau dimanapun berada, kita di sini berbicara tentang seorang motivator yang sangat terkenal di Indonesia pada saat itu. Tidak mengakui anaknya Kiswinar, tetapi setelah dites DNA dia berkilah. Sebenarnya ini mungkin masalah ego ya. Sekali berapapun seorang motivator, ketika urusan hati itu tampaknya tidak bisa mengendalikan diri. Apakah itu karena kecemburuan? Ayo, Atene. Tetap diam. Saya harus mengatakan yang sebenarnya. Perang antara anak dan ayah yang ditonton oleh tirsawan seluruh Indonesia, bahkan mungkin luar negeri, karena Mario
Teguh itu kan sangat terkenal pada saat itu. Hampir tidak ada layar kaca yang tidak ditonton oleh masyarakat banyak ketika beliau muncul. Mari kita dengarkan lagu Ikan Cupang di akhir video ini. Ikan cupang yang selalu berantem, lagu ini syarat makna.